Petisi Rakyat Papua Barat. Himbauan Umum Aksi Nasional Petisi Rakyat Papua (PRP). Tolak DOB pemekaran baru. Cabut Otsus nomor 2 tahun 2021. Lakukan REFREDUM di atas tanah Papua. Tanggal 3 Juni tahun 2022. Rakyat Papua bergerak. Cabut Otsus. Tolak pemekaran dan gelar referendum di West Papua petik terbalik. Pasca pengesahan UU Otonomi Khusus Jilid 2 yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 bupati yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah Papua. Pertemuan yang direncanakan pada Jumat tanggal 14 Maret tahun 2022, mengagendakan persiapan pemekaran provinsi di wilayah Papua khususnya Pegunungan Tengah. Pembahasan tersebut didasarkan pasal 76 UU ayat 3, No. 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tuntutan pemekaran provinsi, sebelumnya disampaikan oleh beberapa elit politik di Papua dengan landasan 1. SK Gubernur Papua Barat No. 125/72 3/2020 tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. 2. Deklarasi 4 Bupati Merauke, Asmat, Mapi dan Bovendigul. 3. Deklarasi di Timika pada tanggal 4 Februari tahun 2021 meliputi Kap Timika, Paniai, Dogiyai, Deyai, Nabire dan Puncak. 4. Permintaan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua, Bevay Gibalom kepada Presiden Jokowi di Jakarta. Keputusan sepihak Kementerian Dalam Negeri bersama elit-elit politik praktis di Papua menimbulkan protes masyarakat, kemudian melakukan aksi demonstrasi damai sejak Maret, Mei tahun 2022. 26 wilayah menyatakan untuk menolak pemekaran wilayah dan otonomi khusus, yaitu Jayapura, Wamena, Lanijaya, Nabire, Dogiyai, Paniai, Timika, Fakfak, Kaimana, Sorong, Manokwari, Yahukimo, Biak, Serui, Merauke, Makassar, Maluku, Manado, Bali, Surabaya, Malang, Jember, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Bandung. Beberapa wilayah mengalami represif dan intimidasi TNI POLRI dalam melakukan aksi demonstrasi damai. Hal ini menunjukkan penjajahan Indonesia di Papua dengan watak militer. Ian Mandenas, Lenis Kogoya, Paulus Waterpau, Bevay Gibalom, Matias Awaitui dan beberapa pejabat-pejabat politik praktis, menggunakan panggung politik untuk mencari perhatian Jakarta, agar mendapat bagian dalam pembagian kekuasaan setelah pemekaran. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk menguasai sumber daya alam di Papua. Luas area Papua secara keseluruhan adalah 45.941,167 ha, dengan kekayaan permukaan bumi dan dalam bumi melimpah. Pemerintah Provinsi Papua Dinas Pertambangan dan Energi merilis peta potensi minyak dan gas. Tampak hampir seluruh wilayah Papua dipenuhi dengan sumber daya minyak dan gas. Dampak Otsus dan pemekaran wilayah. Dampak pemekaran adalah menjadi lahan baru bagi militer Indonesia untuk menjaga kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Terbukti pasca disahkan kebijakan Otsus Jilid 2 yang tidak demokratis, dipaksakan pembangunan Polres di Dogiyai meskipun beberapa kali ditolak masyarakat. Pembangunan Brimob di Yahukimo, dan beberapa wilayah lainnya. Pemekaran membuka lahan bisnis menengah untuk pemodal besar, bisnis minuman keras, judi dan prostitusi serta sembako. Tanggal 24 Mei tahun 2022 kita dikagetkan dengan meninggalnya 5 penduduk asal Sorong yang meninggal di Jayapura akibat perdagangan manusia. Kelima orang ini merupakan korban penyingkiran akibat program pemekaran dan Otsus. Demi sejumlah rupiah, mereka rela mencicipi minuman keras oplosan. Sektor pendidikan tidak mengalami peningkatan kualitas, justru peningkatan kuantitas sekolah milik swasta, begitu pula sektor kesehatan. Jumlah orang asli Papua yang kurang dari 4 juta akan terus tergusur demi kepentingan modal di tanah seluas 45 juta hektar. Penggusuran tanah dan perampasan wilayah dengan dalil hak guna pakai terus terjadi di seluruh wilayah Papua. Dampak KTT G20 terhadap rakyat. Kepentingan rakyat Papua untuk memperoleh hak demokratik akan dihambat dengan pertemuan KTT G20 yang diadakan di Indonesia, 202.
Kepentingan rakyat Papua untuk memperoleh hak demokratik akan dihambat dengan pertemuan KTT G20 yang diadakan di Indonesia, 2022. G20 atau Globe 20 berisi 20 negara di dunia, yang di dalamnya 7 negara yang menguasai 64% kekayaan dunia. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan modal atau investasi di seluruh dunia. 7 negara ini bersatu untuk tujuan memperluas wilayah kekuasaannya untuk eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Maka kepentingan pemekaran wilayah di Papua adalah kepentingan pembagian wilayah kekuasaan penanaman modal dan eksploitasi. Bisa dibayangkan negara Indonesia memiliki total utang pemerintah per Februari tahun 2022, 7.014,58 triliun rupiah dilansir oleh Kompas, bagaimana bisa membiayai operasional wilayah baru. Kepentingan pemekaran dan otsus juga tidak terlepas dari kepentingan Partai Borjuis Nasional untuk Pemilu, 2024. Semua hal ini berkaitan satu sama lain, dengan tujuan menjajah, mencuri dan mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia di Papua. KTT 20 akan menghasilkan kesepakatan kerjasama politik dan ekonomi. Kemudian untuk meloloskan kepentingan ini akan semakin banyak rakyat yang dikriminalisasi dan dibunuh. Dengan segala macam kebijakan Jakarta yang berdampak pada ancaman genosida, ekosida secara sistematis dan terstruktur di atas tanah Papua, maka kami yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua PRP mengelurkan himbauan aksi nasional kepada 122 organisasi gerakan akar rumput, pemuda mahasiswa dan rakyat Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua serta 718.179 suara rakyat Papua yang telah menandatangani petisi yang tersebar di seluruh Papua dan Indonesia untuk segera mobilisasi umum menuju aksi nasional pada tanggal 3 Juni tahun 2022 guna menolak kebijakan Jakarta di Papua tentang otsus dan pemekaran. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Papua yang ada di West Papua dan Indonesia untuk segera melibatkan diri dalam aksi nasional tanggal 3 Juni tahun 2022 guna menolak segala bentuk produk hukum kebijakan kolonialisme Indonesia yang hakikat untuk mempertahankan penjajahan di bumi West Papua. Kami menghimbau kepada saudara kami non-Papua Ember dari berbagai suku, Jawa, Madura, Batak, Toraja, Bugis, NTT DCB, yang telah lama hidup di atas negeri tercinta West Papua dan telah menganggap diri bagian dari rakyat bangsa Papua untuk dapat berpartisipasi dalam rencana aksi serentak di seluruh bumi tercinta kita, West Papua. Kami menghimbau agar rakyat Papua untuk tidak terprovokasi dengan aksi atau program tandingan negara yang bertujuan untuk memecah belah kekuatan rakyat Papua. Kami menghimbau Dewan Gereja Papua, DGP Koalisi Penegak Hukum dan HAM di Papua yang di dalamnya terdiri dari LBH Papua, PAHAM Papua, ALDP Papua, PBH Cenderawsih, KPKC Sinode Tanah Papua, SKP Fransiskan Jayapura, Elsam Papua, Wali Papua, Yadupa Papua, LP3B Hadel, untuk dapat mengadvoksi jalannya aksi nasional pada tanggal 3 Juni tahun 2022. Kami menghimbau kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Papua, baik Polda Papua, dan POLODA Papua Barat untuk dapat mengawal jalannya aksi nasional Petisi Rakyat Papua dengan tertib, aman dan damai serta mendesak bawahan untuk tidak merespon aksi demonstrasi tersebut secara membabi buta. Petisi Rakyat Papua bertanggung jawab atas semua rangkaian aksi nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni tahun 2022. Demikian himbauan ini kami keluarkan, atas partisipasi seluruh rakyat Papua yang menginginkan terciptanya tatanan masyarakat yang merdeka secara politik, adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi, dan partisipatif secara budaya di alam Papua Merdeka. Kami ucapkan banyak terima kasih. Jabat Erat, Hollandia tanggal 29 Mei tahun 2022. Tertanda A.N. 122 organisasi dan 718.179 suara rakyat Papua. Cabut otonomi khusus jilid 2 dan tolak pemekaran. Jubir Nasional PRP, Jeffrey Wenda.